diberi kesehatan oleh Allah. Mudah-mudahan kita selalu semangat dalam belajar, karena cita-cita itu tidak dapat kita raih kalau kita tidak belajar. Salah satunya adalah di samping mengulang di rumah, kita belajar lagi di sekolah. Oke, siapa yang tidak masuk hari ini? Oke ya, tapi dicatat saja yang tidak masuk Imam, Malik, Dimas. Mudah-mudahan mereka yang sakit hari ini, karena tadi orang tua sudah WA ke Pak Suki, mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah. Masuknya hanya cukup 1 hari, besok harinya masukkan sudah sehat. Baik anak-anak, kita semangat pagi dulu ya. Yuk, semangat pagi. Baik, silakan doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan doa dulu ketua kelas. Yuk, silakan. Doa dimulai. Memberikan penjelasan tentang ide pokok ya dalam sebuah paragraf itu pasti ada ide pokok dan ide pendukungnya. Nah, kaitannya dengan narasi hari ini anak-anak,
saya kira sangat berkaitan ya, karena nanti kalau kalian tidak tahu apa inti dari cerita, apa inti dari sebuah narasi, kalian tidak akan bisa siapa sih yang dalam narasi itu kalau udah dibaca luas dari atas sampai ke bawah, siapa sih tokohnya, siapa, bagaimana sih alurnya, nanti kita belajar itu. Nah, sekarang dulu saya tanya, apa ide pokok? Ide pokok apa? Apa ini dikatin? Ini, coba apa ini? Ide pokok? Batin. Gagasan? Gagasan? Tidak ingat apa? Sampai ingat? Naomi? Apa ide pokok? Yang tahu siapa yang tahu? Ide pokok? Yuk. Gagasan? Betul tadi. Mendukung. Gagasan suatu pesan tentang hal-hal yang menarik. Ya. Jadi bukan adalah gambaran suatu kalimat. Gambaran satu kalimat ya. Betul. Gambaran satu kalimat. Apa ini pokok ulang? Siapa yang bisa? Yuk, ini pokok ulang. Siapa yang bisa? Apa? Bilang ini. Siapa? Baik, bilang baik. Ayo dibalik. Diulang. Suatu pesan lisan, hal-hal yang menarik dalam sebuah tulisan di pokok. Berarti dalam di pokok misalnya dalam satu paragraf itu ada 5 baris, berarti yang lainnya adalah merupakan ide berbuku. Nah, di mana posisi ide pokok dalam sebuah paragraf? Bisa di awal kalimat atau di akhir kalimat. Nah, kemudian saat sedang upacara kita sering mendengar tentang amanat. Apa amanat sih? Pesan-pesan yang baik. Amanat itu adalah pesan-pesan yang baik. Nah, tentunya anak-anak nanti kita bicara tentang narasi ya. Oke, Pak Suki di sini sudah Pak Suki tulis PP-nya ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi. Mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi. Apa identifikasi? Mencari. Apalagi? Mencari. Identifikasi itu bisa mencari. Apalagi? Bisa menulis. Jadi kalian dalam sebuah video nanti silakan kalian identifikasi siapa sih, apa sih ceritanya, bagaimana sih alurnya, bagaimana sih tokohnya, kemudian bagaimana apa amanat yang terkandung dalam video itu. Oke, ya. Jadi kalian identifikasi unsur-unsur teks narasi. Di situ ada tokoh, ada alur, ada latar, ya, ada sudut pandang, ada amanat. Oke, silakan tulis dulu ini. TP-nya ditulis. Silakan ditulis dulu TP-nya. Harus disiapkan tentang videonya ya. Tentang kita nanti melihat sebuah video tentang semut dan belalang. Silahkan nanti kalian amati, kalian identifikasi apa sih, siapa sih tokoh, alur, latar, sudut pandangnya dan amanatnya. Oke, waktu disiapkan dulu. Silakan. Nah, sebentar dulu. Nah, dari TP ini apa yang ingin kita ketahui? Tentunya yang ingin kita ketahui adalah apa? Apa itu teks narasi? Apalagi tokohnya ya. Dari situ nanti video itu silakan kamu cermati, dicatat. Oke, siap ya? Sudah, kalau sudah langsung hapus ya. Belum.
Silakan jangan mati videonya, Pak Suki akan tayangkan videonya. Nah, oke. Baik kan anak, dari cerita itu ya, dari cerita yang telah kalian saksikan barusan, saya tanya apa amanatnya apa? Amanatnya apa? Yang keras, yang keras. Nagita, apa Nagita? Apa amanatnya? Apa amanat dari video tadi? Bahwa kita tidak boleh bermalas-malasan. Kita harus, kalau andainya orang itu menabung, ya, itu kan sama kan tadi semut itu sebenarnya menabung kan ya. Ya. Kalau kita banyak menabung, kita akan mengambil hasilnya nanti setelah kita butuhkan. Ya. Ya, itu salah satu amanahnya. Kemudian sudut pandangnya apa sudut pandang? Sudut pandang apa Billy? Sudut pandang Billy? Dari sudut pandangnya ada hal yang baik yang harus kita lakukan walau harus dibalas dengan kebaikan. Jadi orang yang melakukan sesuatu keburukan kepada kita harus kita Dibalas dengan kebaikan. balas dengan kebaikan. Itu dari sudut pandang dari kalau kita melihat dari sikap. Kalau dari sudut pandang semut tadi yang menyimpan makan apa kira-kira? Menabung. Jadi kalau kita menyimpan uang misalnya hari ini kita menyimpan terus menyimpan setelah kita SMA mungkin 20 tahun lagi, 10 tahun lagi, 15 tahun lagi kita akan mempunyai banyak uang. Sama dengan semut tadi, semut menyimpan makanannya setelah musim dingin karena tidak bisa keluar kemana-mana karena semut memang tidak kuat dengan dingin, akhirnya dia cukup makan di dalam rumahnya, di dalam tanah, gitu ya. Nah, anak siapa tokohnya tadi? Tokohnya adalah semut dan semut, belalang dan tupai. Ada 3 tokohnya berarti ya. Alurnya ceritanya bagaimana? Pertama alur. Kalau alur kita ingat alur apa di awal? Belalang bersenang, hanya bersenang-senang, hanya bermalas-malasan. Sedangkan semut bekerja keras, bekerja keras dan rajin menyimpan makanan. Hingga pada suatu saat setelah musim dingin, apa? Belalang kelaparan sendiri, akhirnya dibantu oleh seorang semut. Walaupun sebenarnya belalang sudah sangat tidak berbuat baik, tapi dibalas oleh semut dengan kebaikan, dengan menolongnya dan memberinya makan. Ya. Oh, itu saja ya mungkin yang dapat kalian cermati. Dituliskan semua kan sudah kan? Oke. Nah sekarang Bapak akan mengelompokkan kalian. Ya. Kita ambil kelompok 8 berapa orang di sini? Ada 28. Kalau 6 berarti ada kelompok 25. Kalau 8 kelompok, kalau 6 kelompok berarti ada 5 orang ya. Apa dibagi 4 kelompok saja? 5. 4 kelompok berarti 6, 7 berarti ya. Ya oke, bagi 4 saja biar kita jadi kelompok. Baik anak-anak, kita bagi kelompok berarti kelompok 7 kelompok ya. Silakan masuk ke kelompoknya yang sudah ada. Ini sudah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya, bukan 7 banyak. 3 orang tidak masuk kan ya? Iya berarti cukup dibagi 6 kelompok saja. Nanti kalian mengerjakan karena Bapak sudah menyediakan tentang cerita ya, cerita yang baru. Nanti silakan kalian cari unsur-unsur narasinya.
Unsur ingat, unsur narasi ada berapa? Yang pertama adalah tema, yang kedua tokoh, yang ketiga yang keempat, yang kelima amanat, sudut pandang, yang keenam amanah. Oke, nanti silakan kalian kerjakan. Ini bapak bawakan ceritanya, ya tentang cerita. Kemudian silakan tulis di LKPD-nya ya. Ini LKPD-nya. Nanti setelah kalian diskusi sama kelompok, silakan ditulis di sini apa unsur-unsur narasinya. Oke ya. Saya bagikan setiap kelompok saya kasih 2. Silakan dibaca secepatnya biar bisa. Oke, silakan langsung dibaca dulu. Langsung dibaca dulu siapa yang jadi yang menulis. Oke, ini cerita baru dibaca, ditulis di sini. Jangan lupa nama kelompoknya ditulis, dibaca dulu. Domba petualang yang ingin terbang. Tokoh, bulu dan burung hantu. Latar, padang rumput. Alur, di padang rumput hijau hiduplah domba.
berdiskusi dengan kelompok untuk mencari unsur-unsur narasi. Alhamdulillah, untuk kelompok Bapak nyatakan semuanya sudah mendapatkan nilai yang sangat baik, ya. Tepuk tangan. Ya. Nah, untuk tugas mandiri, anak-anak, itu tugas mandiri, ya. Silakan kalian nanti bisa ke perpustakaan untuk mencari cerita-cerita, atau di sini buku cerita yang ada di sini kalian cari ceritanya, kemudian silakan carilah unsur-unsur narasi. Ingat, ini adalah untuk penilaian formatif. Jadi kalau sudah penilaian formatif, jadi semua anak harus menuliskan jawabannya. Ya. Silakan nanti kalian langsung saja, ada yang ke perpustakaan atau ada yang silakan mencari cerita-cerita di sini. Ya. Cukup satu cerita, silakan cari unsur narasinya. Oke ya, gitu ya. Oke, baiklah anak-anak. Kalau begitu setelah ini silakan langsung kalian ke perpus, ya. Nanti masukin juga kamera, itu ya. Namun sebelum ini kita akhiri pembelajaran hari ini tentang bahasa Indonesia dengan tujuan pembelajaran tentang narasi. Kalian mencari unsur-unsur narasi. Kita tutup dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, itu saja dari Bapak. Bapak ucapkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi apa? Menjadi sebuah cerita. Jelajah sebuah cerita. Apa saja? Tema, tokoh, latar, alur, sudut pandang, alamat. Ya sudah. Jelajah sebuah cerita. Jelajah cerita itu apa tugasnya misalnya? Mencari tema, apa lagi? Tokoh. Sudah. Apa yang